Halo semuanya. Oke, mari kita langsung masuk ke topik yang jujur aja benar-benar bikin merinding. Dalam penelusuran kita kali ini, kita bakal membedah sebuah teks kuno yang sangat luar biasa. Kita ibaratnya bakal jadi penjelajah kosmik yang membuka tabir realitas tersembunyi yang mungkin belum pernah terlintas di pikiran kalian. Serius deh, informasi yang akan kita kupas tuntas hari ini mungkin bahkan mengubah total cara kalian melihat dunia tempat kita berbijak sekarang. Siap-siap ya. Angka 9. Menurut sumber teks dasar yang kita bahas ini, seluruh eksistensi, seluruh alam semesta tempat kita berada ini ternyata nggak terbentuk secara acak loh. Semuanya dibagi dengan sangat presisi ke dalam tepat 9 kerajaan. Coba bayangin sebentar, seluruh realitas, kehidupan, alam semesta, dan semua entitas di dalamnya itu dikelompokkan dan diklasifikasikan ke dalam 9 domain absolut yang sangat megah. Menarik banget kan? Tapi tunggu dulu, sebelum kita memulai memetakan dunia di sekitar kita harus lihat anomali terbesar dalam sistem kosmologi ini. Dan ini tuh ngebuka sebuah sejarah tersembunyi yang panjang banget. Teks kita ini secara spesifik menyebutkan satu entitas penting, yaitu iblis. Nah, yang bikin penasaran di sini adalah taksonomi atau klasifikasi presisi yang diberikan oleh sumber tersebut. Teks itu mendefinisikan iblis secara jelas sebagai generasi keempat dari bangsa jin. Ini ngasih kita konteks bahwa ada silsilah di sana, ada sejarah panjang dan sebuah ekosistem utuh yang udah berputar jauh sebelum kerajaan-kerajaan lain ini mengambil bentuk akhirnya. Luar biasa kan? Terus yang jadi pertanyaan pentingnya adalah, di mana dong iblis yang merupakan generasi keempat ini berada pada awalnya? Jawabannya ada pada kerajaan ke-9. Kerajaan ini tuh beda banget, sangat terisolasi, eksklusif, dan unik. Letaknya sama sekali bukan di bumi, melainkan ada jauh tinggi di surga. Dan yang paling bikin takjub, kenyataannya kerajaan surgawi ini ditempati secara mandiri oleh iblis. Jadi, itu adalah sebuah domain agung di langit yang memang khusus diperuntukkan bagi satu entitas spesifik ini. Ya, setidaknya sebelum pergeseran kosmik besar-besaran terjadi. Tapi ya, seperti yang bisa ditebak, tatanan surgawi ini ternyata nggak abadi. Kosmologi ini nggak statis sama sekali. Teks kita mencatat sebuah transisi ruang dan kejatuhan vertikal yang dramatis banget. Dari yang awalnya eksis dan menempati kerajaan ke-9 di surga pada langkah pertama, terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Iblis kemudian diturunkan. Dia dilepaskan dari alam surgawi yang tinggi itu dan meluncur jatuh ke bawah menuju bumi. Nah, kejatuhan inilah yang ibaratnya jadi jembatan penghubung antara dimensi surga dan dimensi bumi tempat kita berada sekarang. Dan imbas dari kejatuhan dramatis itu, membawa kita meluncur turun langsung ke planet kita sendiri. Meninggalkan surga di atas sana, teks ini sekarang memandu kita masuk ke realitas bumi. Di sini secara eksplisit disebutkan bahwa di bumi, akibat dari struktur alam semesta ini, terdapat tepat 8 kerajaan yang sangat besar dan megah. 8 ya, nggak lebih nggak kurang. Seluruh lanskap planet kita dibagi habis ke dalam 8 wilayah kekuasaan mutlak, yang dikategorikan secara tegas berdasarkan letak geografisnya. Oke, yuk kita mulai petakan batas-batas luas ini bareng-bareng. Kita langsung dihadapkan sama 4 fondasi utama kerajaan bumi, 4 kerajaan kardinal yang membentang menutupi seluruh penjuru mata angin. Ada kerajaan bagian selatan, kerajaan bagian utara, kerajaan bagian timur, dan pastinya kerajaan bagian barat. Dari narasi ini aja kita udah bisa langsung nangkep kan? Keempat arah mata angin mendasar di planet ini masing-masing dikuasai dan punya kerajaannya sendiri yang berdaulat secara penuh. Tapi jangan salah sangka dulu. Kosmologi ini nggak berhenti di pembagian arah mata angin yang datar aja loh. Mereka membelah bumi secara vertikal. Sekarang coba kita lihat ekstremitas spasialnya. Di satu sisi, jauh di kedalaman sana, kita punya kerajaan bagian bawah atau dasar bumi. Teks ini menceritakan kalau domain ini dihuni oleh mereka yang tinggal di dalam tanah, bahkan di dalam magma yang panas membara. Bayangin aja. Terus kontraskan itu dengan sisi sebaliknya. Kerajaan bagian atas atau langit bumi. Ini adalah wilayah kekuasaan bagi mereka yang ada di sekitar atmosfer bagian atas. Jadi, dari inti bumi yang cair sampai ke batas luar udara yang kita hirup, semuanya adalah kerajaan yang hidup. Nah, sekarang coba kita alihkan fokus ke elemen yang menyelimuti sebagian besar planet kita ini, air. Sumber teks kita mengkonfirmasi hal ini dengan memberikan satu ranah khusus, yaitu kerajaan di air. Dan ini bukan cuma ngomongin samudra aja ya, teks ini merincinya dengan sangat indah, mulai dari lautan lepas yang gak ada ujungnya, danau-danau yang tergenang luas, sampai ke jaringan aliran sungai yang membelah daratan, semua elemen air ini bergabung dan terikat jadi satu domain kekuasaan yang luar biasa masif. Dari magma di dasar bumi, atmosfer di angkasa, sampai perairan yang melimpah ruah. Terus kita posisinya di mana dong di peta raksasa ini? Jawabannya membawa kita kembali berpijak ke realitas sehari-hari kita. Kerajaan bagian darat. Teks ini mendefinisikannya sebagai wilayah buat mereka yang tinggal di atas permukaan tanah. Ya, ini dia. Inilah kerajaan yang kita, umat manusia, huni setiap detiknya.
Setiap langkah kalian waktu jalan ke tempat kerja, setiap rumah yang dibangun, semuanya itu ada tepat di dalam wilayah kerajaan bagian darat yang megah ini. Jadi teman-teman, setelah membedah teks kuno ini dan memetakan struktur alam semestanya bersama-sama, ada satu hal yang pengen banget saya titipkan buat kalian renungkan. Kita udah melihat perjalanannya kan? Dari kerajaan ke-9 di sorga yang eksklusif buat iblis generasi keempat, terus turun ke bumi yang ternyata dibagi jadi 8 kerajaan besar, dari magma sampai atmosfer, dari lautan sampai ke 4 penjuru mata angin, dan setelah sadar kalau kita ini cuma menempati satu ranah tipis aja di permukaan daratan. Pertanyaan saya buat kalian adalah, pas kalian berjalan keluar rumah hari ini, bisakah kalian merasakan batas-batas tak kasat mata dari kerajaan-kerajaan lain yang mengelilingi kalian? Mengetahui semua struktur luar biasa ini, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa ya yang sebenarnya lagi memperhatikan kita dari udara di atas, dari tanah di bawah, dan dari perairan di sekitar kita?